Aku. مسلسل كل على وصف الفتى مثل أما والله أما عن الفتى فذاك قد حدثني القضية أو بعد أن حدثت السنة عزيز المرتين أو ثلاثة مشهور مولد فوق ما ثلاثة فوق ما ثلاثة مؤنن كان سعيد الكرم مبهم ما فيه راوي لم يسم. قال المصنف رحمه الله وما أضيف للنبي المقطوع وما للتابع والمقطوع والمسند والمتصل والمسند راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسم كل راو يتصل وما بسم كل راو يتصل إسناده للمصطفى والمتصل مسلسل كل على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عديد مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كأن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. Dari mana? Aku. Wama ujifa innabil mas'ul wama ditabihin wa makruh wal musnadul muttasil isnadun rawi hatta isnadi min rawi mustafa walam yabin musalsalun kulma ala wasfin atah mithlu ama wallahi anna al-fatah Wama bisa rawi kulli. Wama bisa kulli rawi yattasil. wama bisamsi kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa wal muttasil azizun marwi ithnain azizun marwi ithnain aw thalatha marwi ithnain aw thalatha Hamzanya nggak dibaca. Hamzah wasl. Azizu marwis nain. azizun marwi ithnain aw thalatha masyhur marwi fawqa ma thalatha mu'an'an ka'an sa'idin an karam wa mubahamu ma fihi rawin lam yusam. Kamu berhamu. Baik. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه والمقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى المتصل مسلسل كل على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى عزيز مروي اثنين كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مؤنن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Baik. Sudah.
rawihi. Berapa teman skornya ini? Ulang. Ulang untuk kembali atau ulang tidak kembali? Nah, ya. Yang mana? Wama bisam kulli rawin yattasil. Ada bu. Nah, kawan. Nah, datang hakim majelis. Nah, ini betul. Baik. Sebelum Ahmed. Ahmad. Ahmad ya. Ahmad. Mahwal mana? Mahwal an. Dalam tubuhnya terdapat an. Dalam sanadnya ada perawi yang menggunakan kata an. Sanadnya. Dalam sanad ada yang menggunakan kata an. Bukan tabaqat ya. Dalam sanad ada perawi yang menggunakan kata an. Baik. Nah, situ. Tahu belakangnya itu? Nah, alhamdulillah. Nah, ada berapa bentuk siqah dalam riwayat? Siqah riwayat ada berapa? Berapa? Pon. Baik. Ustaz antum lihat ya. Baik. Antum? Masuk. Iya, sini. Nah, betul sini. Ada berapa sih riwayat? Ada dua. Betul. Al-Jazm. Sigatul jazm dan sigatul tamrid. Apa yang namanya sigatul jazm? Yaitu betul-betul rawinya itu mendengar dari rawi di atasnya. Sigo yang menunjukkan bahwa si perawi jelas mendengar dari rawi di atasnya. Misalnya, dia menggunakan kata akhbarana, haddatsana, sami'tu. baik. Sigo yang kedua, sigo tamrid tadi. Apa contohnya? Apa itu maksudnya sigo tamrid? Ada sigo muhtamal ya. Sigo muhtamal. Apa itu sigo muhtamal? Dia jelas mendengar itu tidak. Iya. Ini ada kemungkinan mendengar lafaz yang apa namanya menunjukkan ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak. Misal annahu qala. Baik. Baru. Ya. Ya, coba baru ya. Ya. Baik. Apa hukumnya sanad yang
menggunakan an. Yani mu'an-an, apakah dihukumi muttasil atau munqati? Dihukumi terputus atau dihukumi bersambung atau terputus? Kalau ada rawi pakai an di sebuah sanad, dihukumi bersambung atau terputus? Sambung. Secara mutlak atau ada syaratnya? Bro, Rinci. Kalau dokumen dua syarat maka dihukum mutasil. Apa dua syaratnya? Demikian liqa Dan liqa, imkan liqa dan adamu atau gairu mudalis. Yani dihukumi bersambung kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kedua rawi ini memungkinkan berjumpa, mungkin, walaupun tidak pasti tapi memungkinkan. Kemudian yang kedua, si yang mengucapkan an ini dia bukan mudalis. Baik. Berikutnya, ma huwal mubham. Anu tadi nyetor ya? Antum nyetor ya? Baik. Bukalin. Ma huwal mubham. Nah, baik. Nah, Pur. Ma huwal mubham. ada rawi tidak disebut. Baik, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebut namanya, yakni hanya ditakbir disebutkan dengan nama apa? Rajul atau fulan atau syekh atau as-thiqah. Intinya tidak disebutkan namanya. Lam yusam, yakni la yudkaru ismu. Enggak disebutkan siapa namanya. Baik, apa hukum rawi mubham? Betul. Ya, apa hukumnya hadis yang dalam sanadnya ada perawi mubham? Kalau hubungan sudah cari ternyata tidak ditemukan siapa orangnya, maka dihukumi ya dihukumi dhaif. Kalau setelah dicari-cari di jalan-jalan lain tidak ditemukan orangnya atau tidak ada keterangan dari para ulama, maka dihukumi dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? dia tidak dikenal adalah Tidak terpenuhi syarat adalah dengan dhabt. Jadi kita tidak tahu dia adalahnya dhabtnya bagaimana. Sementara syarat syahnya hadis maqbul adalah apa? Adalah rawi dengan dhabt rawi. Baik. Nah, secara syarat kita cukup, kita lanjut. Nah, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadidduhu dzaka alladhi qad nazala. Kama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa wa mawqufun bizukin. baik. Wa kullu qala al-musannif al-Baiquni rahimahullahu ta'ala kana hayyan sanah 80 ba'da alf min al-hijrah an-nabawiyyah. Qala rahimahullah wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dzaka alladhi qad nazala. Baik, karir wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadidduhu dzaka alladhi qad nazala. baik. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dzaka alladhi qad nazala. Nah, ini jenis hadis berapa? Jenis pembahasan yang berapa? Yang terakhir mubham hadis pembahasan berapa? 12. Baik, sekarang ke 13. Pembahasan ke-13 ini al-ulu wal nuzul minal asanid. Minal asanid. Al-ulu wal nuzul minal asanid. Pembahasan berkenaan dengan sanad yang ali dengan sanad yang
nazil. Sanad yang ali dengan sanad yang nazil. Kita lihat dulu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan semua yang ma di sini kembali kepada apa? Sanad, al-isnad. Ya, semua sanad yang qallat sedikit rijaluhu, perawinya. Rijal itu biasa ditakbir ya, untuk rawi rijal katakan rijalul hadis, yakni ruwatul hadis, perawi hadis. Ya. Kalau dikatakan kutubur rijal maksudnya kutubur ruwat. Ya, kutubur rijal yakni kutubur arwat. Ini rijal istilah ya untuk rawi-rawi. Tidak disebutkan nisa karena ini penamaan mimbabil taglib tentunya. Ada juga perawi-perawi perempuan tapi dikatakan rijal secara umumnya mimbabil taglib. Wa kullu ma qallat rijaluhu, dan semua sanad yang jumlah perawinya sedikit, qalil, namanya ala, namanya sanad yang ulu. Ya, ala fil madiyah, ya. Ala. Jadi sanadnya itu ala. Ya. Wa bidduhu, dan sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Kalau kasurat rijaluhu, kalau perawinya banyak. Ini kan qallat rijaluhu, perawinya sedikit. Wa bidduhu, kebalikannya, yakni kalau perawinya banyak, dzakal ladzi, itulah sanad yang qad nazala, sanad yang nazil, nuzul. Ya. Baik. Jadi di sini dibahas berkenaan dengan jenis sanad. Ini bukan jenis hadis, ini jenis sanad. Ya. Sanad yang ali dan sanad yang nazil. Jadi al-isnad, as-sanad ada dua. Ada as-sanad al-ali dan ada sanad an-nazil. Al-ali dengan an-nazil. Apa itu sanad yang ali? Atau kapan sanad dikatakan sanad yang ali dan kapan dikatakan nazil? Sanad dikatakan ali kalau perawinya, jumlah perawinya sedikit. Jumlah perawinya sedikit. Kapan dikatakan nazil? Didduhu, kebalikannya, yakni kalau jumlah perawinya banyak. Jumlah perawinya banyak. Maksudnya jumlah perawi apa di sini? Yang mana jumlah perawi yang dihitung? Banyak sedikit. Yakni mulai dari periwayat hadis sampai kepada matan. Siapa yang mengucapkan? Itu dihitung. Mulai dari yang mengucapkannya, mulai dari periwayat hadis sampai ke mana? Sampai matan. Jadi sampai yang mengucapkannya siapa? Sampai yang mengucapkannya siapa? Jelas sampai sini? Di sini penulis rahimahullahu taala mengglobalkan ya penyebutan ulu dan nazil. Ya nanti akan diterangkan di kitab-kitab setelahnya bagi dua, ada mutlak dengan nisbi. Kita tidak perlu bahas yang nisbi, kita bahas yang mutlak saja di sini. Karena ini pengantar, ya masih dasar. Baik. Apa maksudnya sanad yang ali? Yaitu sanad yang mulai dari periwayat hadis sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah perawinya sedikit. Jumlah perawinya sedikit. Mulai dari Bukhari, periwayat hadis, misal Al-Bukhari. Jelas ya? Misal Imam Al-Bukhari. Kalau jarak antara Bukhari dengan Nabi SAW itu sedikit, maka sanadnya dikatakan ali. Ya, sanadnya ali. Tapi kalau jarak antara Bukhari dengan Nabi SAW itu banyak, maka namanya sanadnya nazil. Sanadnya nazil. Jelas sampai sini? Siapa lagi? Antara Imam Ahmad dengan Nabi SAW, kalau jumlah perawinya banyak, namanya nazil, sanadnya nazil. Kalau jumlah perawinya sedikit, namanya apa? Ali. Jelas ya? Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi antara beliau dengan Nabi SAW kalau banyak sekali, maka apa? Nazil. Kalau sedikit, maka Ali. Jelas ya? Jadi yang dihitung adalah berapa perawi antara si periwayat dengan Nabi SAW. Ada berapa di situ? Perantaranya. Ada berapa perantara antara si periwayat dengan siapa?
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jumlahnya sedikit, sanadnya dikatakan apa? Ali, tinggi. Jadi pendek sanadnya. Kalau dikatakan kalau sanadnya antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya banyak, namanya apa? Nazil. Lihat sampai sini. Jadi perhatikan, ini sifat ulu dengan nuzul, sifat kepada sanad. Tidak ada sangkut pautnya dengan sahih atau dhaif, enggak ada. Jadi ada hadis sahih tapi sanadnya nazil, banyak perawinya, tapi sahih. Ada juga sanadnya ali tapi apa? Dhaif. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Tidak mesti yang ali itu sahih, yang nazil itu dhaif, enggak mesti. Jelas ya? Karena ini adalah sifat sanad, bukan sifat hadis. Kita berbicara mengenai apa? Sifat sanad, bukan sifat apa? Hadis. Jelas? Nah, maka sanad yang ali adalah jarak atau adalah jumlah antara dia dengan Nabi SAW sedikit. Sementara nazil adalah hadis atau sanad yang antara dia dengan Nabi SAW itu apa? Banyak. Sekarang kita mau bahas kapan jumlah dikatakan banyak, kapan dikatakan sedikit. Jelas sampai sini? Kapan dikatakan banyak, kapan dikatakan sedikit. Jadi tentunya kalau kita berbicara mengenai jarak seseorang dengan Nabi SAW, ya tergantung apa? Tergantung apanya? Zamannya. Kamu hidup tahun berapa? Kalau kita sekarang dengan Nabi SAW, mungkin 21 orang dapat. Ya, antara kita dengan Nabi SAW 21 orang dapat. Sudah sampai sini? Dan itu termasuk sanad yang ali kalau bisa sampai 21 orang. Apalagi kalau 20 orang di zaman sekarang dapat. Dan itu sanad yang ali untuk kita sekarang. Sudah sampai sini? Tapi kalau di zamannya Ibnu Hajar 20 orang itu nazil. Kenapa beda masa? Kan yang dihitung adalah jarak kita dengan Nabi SAW. Otomatis semakin turun zaman, semakin banyak perawi. Itu kan normal. Ya. Imam Bukhari rahimahullah di zaman beliau, antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW normalnya 4-5 orang. Normal itu. Lihat sampai sini, normal. Tapi kalau di zamannya Imam Baihaqi 4 orang itu ali, tinggi. Baihaqi di bawah zamannya dari Bukhari. Jelas? Jadi tergantung apa ya? Zamannya di mana. Jadi yang dijadikan patokan, makanya perhatikan. Jadi sanad itu, perhatikan kalau ali, di sanadnya dikatakan ali kalau apa? Jumlahnya sedikit. Kalau nazil jumlah banyak. Apa patokan banyak yang sedikit? Ada di tengah-tengah di sini. Ya. Jadi sanadnya apa? Ya. Ada al-adi. Ini sekedar penamaan saja ya, untuk memudahkan. Al-adi itu sanad yang normal. Normal. Tidak dikatakan ali, tidak dikatakan nazil. Maka patokannya adalah yang ini. Sanad normal di zaman itu berapa? Misalnya di zaman itu rata-rata orang kalau meriwayatkan dari Nabi SAW 5 orang. Berarti sanad yang normal berapa? Antara dia dengan Nabi SAW berapa orang? 5 orang. Kalau dia meriwayatkan dari Nabi SAW 5 orang, sanadnya enggak dikatakan ali, enggak juga dikatakan nazil, normal 5. Tapi kalau di zaman itu ada orang sampai 3, nah itu ali. Ya, ali. Kalau sampai 6 berarti nazil. Jadi patokannya di zaman itu. Ya, tidak sama setiap zaman tentunya jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama. Jelas? Jadi ada namanya sanad adi. Sanad adi itu apa? Sanad normal, yakni tidak dikatakan ali, tidak dikatakan apa? Nazil, tidak dikatakan ali, tidak dikatakan nazil. Contoh. Imam Malik rahimahullah, normalnya antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 orang. Imam Malik, normalnya antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW 3 orang. Itu normal. Jelas? Namanya sulasiyah. Hadis sulasiyah. Yani antara dia dengan Nabi SAW cuma 3 orang. Imam Malik. Nah, tapi kalau Imam Malik antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW bisa sampai 2 orang, itu ali atau nazil? Ali. Karena normalnya zamannya Imam Malik 3. Jelas? Kalau Imam Malik bisa sampai 2, itu namanya apa? Ali. Tapi kalau Imam Malik sampai 4, itu namanya nazil. Makanya hadis Malik an-Nafi an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik perhatikan. Malik dari Nafi dari Ibni Umar. Berapa jarak antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2 orang saja. Ini namanya sanadnya apa? Sanadnya Ali bagi Imam Malik. Namanya sunaiyat. Sunaiyat. Ada ratusan hadis dalam Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala yang
sunayat, perantara antara beliau dengan Nabi SAW cuma 2 orang. Itu sanad yang tinggi bagi Imam Malik. Jelas sampai sini? Kalau 3 orang normal, Imam Malik ke Nabi SAW 3 orang itu normal, bukan Ali, bukan Nazir. Jelas sampai sini? Kita tolong sedikit ke zamannya Imam Ahmad, Imam Bukhari, walaupun beda-beda tipis ini. Ahmad dengan Bukhari beda-beda tipis pokoknya. Imam Ahmad di atas sedikit, Bukhari di bawah sedikit. Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah lah, semantaran ini di tabaqat-tabaqat ini. Normalnya antara mereka dengan Nabi SAW 4 atau 5 orang, itu normal. Jadi kutubus sittah, Imam Ahmad termasuk di dalamnya, antara beliau dengan Nabi SAW normalnya 4 atau 5 orang, itu normal. Jadi kalau Imam Ahmad dengan Nabi SAW 4 orang, normal. Bukan sanad Ali, bukan sanad Nazir. Bukhari antara beliau dengan Nabi SAW 4 atau 5, normal. Tidak Ali, tidak Nazir. Baik, Ibnu Majah antara beliau dengan Nabi SAW 4 atau 5 orang, normal. Ya. Tapi kalau mereka Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah antara dia dengan Nabi SAW sampai 3 orang, itu sanad apa? Ali. Di zaman itu. Tapi di zamannya Imam Malik 3 orang apa? Normal. Karena kan beda pokoknya, jauh. 3 orang di zaman Imam Malik normal, tapi di zamannya Bukhari, di zamannya Ahmad itu apa? Ali. Udah sampai sini? Ali sanadnya. Kalau antara Bukhari dengan Nabi SAW 6 orang, Nazir, rendah, terlalu rendah sanadnya. Terlalu banyak jaraknya antara beliau dengan Nabi SAW. Udah sampai sini? Imam Ahmad rahimahullah taala punya, dengan saya juga ratusan, ya lebih lah. Ada sulatiyat juga, Imam Ahmad punya sulatiyat. Nah, Al-Bukhari rahimahullah, beliau punya 22 hadis dalam Sahih Bukhari. Antara beliau dengan Nabi SAW 3 orang, namanya sulatiyat. Ya, ini hadis tertinggi dalam Sahih Bukhari. Hadis yang paling tinggi sanadnya dalam Sahih Bukhari ada 22 hadis. Namanya sulatiyat. Jadi antara Bukhari dengan Nabi SAW cuma 3 orang. Imam Muslim tidak ada. Imam Muslim tidak punya sulatiyat. Tidak ada sanad sulatiyat Imam Muslim. Abu Daud, Tirmidzi kayaknya ada. Tirmidzi 1. Ya, Ibnu Majah 4 saya. Ibnu Majah 4. Ya. Kalau Abu Daud kayaknya tidak ada. Nasai juga tidak ada. Yang ada Tirmidzi 1, kemudian Ibnu Majah 4. Ya. Ad-Darimi juga sekitar 20-an atau berapa. Ad-Darimi juga punya beberapa sulatiyat antara beliau dengan Nabi SAW cuma 3 orang. Itu sanad yang kali, itu yang dikejar. Jelas ya? Nah, sanad yang paling rendah dalam Sahih Bukhari itu tusahiyat 9 orang. Paling rendah dalam Sahih Bukhari antara Bukhari dengan Nabi SAW 9 orang. Ini sanad yang paling nazil dalam Sahih Bukhari. Tusahiyat dari kata tisah ya, tusahiyat. Yani antara Bukhari dengan Nabi SAW 9 orang. 9 orang. Baik. Apa gunanya mempelajari ini, mengetahui ini? Ya, tujuannya adalah kalau dua-duanya sahih, misalnya ada sanad nih, dua-duanya sahih, satunya Ali, satunya Nazil, kita kejar yang Ali. Lebih afdal yang Ali. Selama dua-duanya apa? Dua-duanya sahih sanadnya. Dua-duanya sahih, satunya Nazil, satunya Ali. Maka lebih afdal meriwayatkan lewat jalur yang Ali. Itu sama. Lebih baik. Jelas sampai sini? Dan para ulama dari zaman dahulu terus-menerus berusaha untuk mencari tahu siapa yang memiliki sanad yang Ali. Maka mereka kejar, datangi rumahnya untuk mengambil riwayat lebih tinggi. Asal dari syariat ini, ya kata para ulama, talabu al-isnadil ali sunnatun amman salaf, kata Imam Ahmad. Mengejar sanad yang Ali sunnah dari para ulama terdahulu. Talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, talabus sanadil ali, mencari sanad yang ali, sunnatun amman salaf, adalah kebiasaan dari para ulama terdahulu. Mereka berusaha semaksimal mungkin memangkas jarak antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang misalnya begini, dia mendengarkan hadis dari seorang guru, kemudian gurunya mengatakan, hadis ini saya dengarkan dari guru saya si fulan. Terus dia tanya, ya Syekh, guru Anda masih hidup gak? Masih hidup sana. Maka dia tidak akan berhenti, dia akan datangi gurunya untuk memotong jarak
satu tabaqat. Jelas sampai sini? Dia akan potong. Dia tidak akan mencukupkan. Oh ya, penting kan saya sudah dengar dari guru saya. Ya, guru dari guru saya biar masih hidup tidak ada masalah. Enggak, mereka akan kejar. Selama guru dari gurunya masih hidup, dia akan kejar untuk memotong sanad. Supaya nanti tidak lewat gurunya yang ini. Nanti kalau meriwayatkan hadis itu langsung lewat gurunya supaya terpotong satu tabaqat. Jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jadi berkurang. Misalnya, saya mendengarkan hadis dari guru saya. Kemudian guru dari guru saya masih hidup. Terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya misalnya anggaplah 23 orang. Saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 orang. Ketika saya tahu guru dari guru saya masih hidup, saya disunnahkan mengejar. Datangi guru dari guru saya supaya jarak antara saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurang satu jadi 22. Itu namanya mencari sanad yang tinggi. Enggak sama sini? Mencari sanad yang tinggi. Dan ini sampai di zaman sekarang. Para ulama memaksimalkan apa? Mengejar sanad yang alim. Jelas? Dan juga Imam Yahya bin Ma'in kalau enggak salah atau Ali bin Madini ketika ditanya sebelum meninggal dikatakan madza turid atau madza tuhib, apa yang kamu sukai? Dia katakan baitun khalin wa isnadun alim, rumah yang tenang dan sanad yang tinggi. Ini kebiasaan para ulama terdahulu. Ya, untuk memotong jarak antara diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kenapa para ulama semangat untuk mengejar sanad yang tinggi? Karena ketika dia memotong jarak dengan Nabi Muhammad SAW, mengurangi jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW, itu berarti apa? Qurbah ilallah. Semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaraknya semakin dekat dengan Allah Taala. Ini dari sisi afdoliyah. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, berarti semakin dekat dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Ini alasan mengapa para ulama mengejar sanad yang tinggi. Kemudian alasan yang kedua, jadi alasan yang pertama apa? Kata sebagian ulama, isnadul alim qurbatun ila rabbil alamin. Atau bihadzal ma'na. Sanad yang tinggi adalah qurbah, mendekat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini karena jaraknya terpangkas, kan gitu. Yang tadinya antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang, bisa jadi 9 orang, bahkan ini bisa jadi 8 orang. Baik. Alasan yang kedua, mengapa mereka mengejar sanad yang ali? Alasan yang kedua, saya tanyakan begini. Kalau jumlah, ya, misalnya saya mendengar kabar ada kabar saya dengarkan dari 2 orang yang berbeda. Ya. Orang yang pertama dari ke sumber beritanya, jarak antara sumber beritanya dengan saya lewat orang ini cuma 3 orang. Yang ini lewat 4 orang. Dari sumber berita kepada saya 4 orang. Orang yang ini mengabarkan hal yang sama dari sumber berita ke saya cuma 3 orang. Yang mana lebih kecil kemungkinan salahnya? Yang banyak perantaranya atau yang kurang perantaranya? Kurang perantaranya. Karena semakin banyak mulut, semakin banyak kemungkinan salah. Itu tidak? Semakin banyak. Istilahnya kalau semakin sedikit rawi yang diperiksa, kemungkinan salahnya semakin kecil. Bedakan dengan sanad yang panjang mau diperiksa. Ada saja yang tergelincir di situ. Ya. Maka para ulama mengejar sanad yang tinggi untuk meminimalisir kesalahan, mengurangi kesalahan. Karena sanad yang ali itu biasanya lebih jauh dari kesalahan dibandingkan sanad yang nazil. Biasanya. Jelas sampai sini? Baik. Ini di antara manfaat mengejar sanad yang ali. Secara umum ada 2 disebutkan tadi ya. Dari sisi keagamaan, dari sisi diniyah, dalam artian dari sisi afdoliyahnya yakni mendekat kepada Allah, dan yang kedua dari sisi ilmiahnya yakni apa? Lebih meminimalisir kesalahan. Karena jumlahnya lebih sedikit, mulutnya itu lebih sedikit perantaranya. Nah, kemudian kita sudah sebutkan tadi bahwa al-ulu wan nuzul ini hanya dikejar setelah dua-duanya sahih. Artinya kalau kita punya 2 jalan, satunya ali, satunya nazil, tapi yang ali ini dhaif sanadnya, yang ini yang nazil sahih sanadnya, maka ya, dia meriwayatkan dengan jalur yang nazil misalnya. Jadi afdal mengambil sanad yang nazil yang penting sahih daripada sanad yang ali tapi dhaif. Karena ini kan sifatnya
Ali dengan nazil ini cuma kayak pelengkap, tidak menentukan kesesuaian, tidak menentukan kesesuaian, dia hanya sekedar pelengkap kenikmatan dalam menuntut ilmu hadis kalau dia mendapatkan sanad yang Ali. Maka dahulukan dulu sahih, kalau sahih baru cari yang Ali. Baru cari yang Ali. Jelas sampai sini? Baik. Kata beliau rahimahullah, wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Semua sanad yang sedikit perawinya adalah ala, sanad yang Ali. Wa biddu, dan sebaliknya, yakni yang banyak perawinya, dzakal ladzi qad nazala. Itu adalah sanad yang nazil, yang turun, yakni jumlah perawinya banyak. Misalnya Al-Baihaqi rahimahullah, jarak beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam anggaplah Al-Baihaqi dengan Al-Bukhari sekitar 1 2, berarti 6 orang standar 6 atau 7 orang mungkin Al-Baihaqi standar. Antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang itu standar, adil. Kalau Al-Baihaqi bisa sampai 5 antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Ali. Tapi bagi Al-Bukhari 5 itu adil, normal. Jelas ya? Al-Baihaqi 5 itu Ali. Karena tabaqatnya di bawah, dan demikian seterusnya sampai di zaman sekarang. Sekarang. Al-Quran juga sama kan? Al-Quran sekarang sanad yang paling tinggi Al-Quran sekitar berapa? 28 ya? 28 atau 27? 27 antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu turun-turun riwayat baca Quran. Antara kalau ada orang sekarang dengan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 27 orang, itu termasuk sanad yang Ali sekarang untuk bacaan Quran 27. Nah, sebanyak masih ada beberapa masih yang hidup yang masih punya sanad 27. Dengan saya. Iya. Kalau ada sekarang misalnya qiraah store hafalan kemudian diberikan sanad qiraah dan jarak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 30 itu nazil. Ya, berarti gurunya masih hidup. Cari gurunya kalau mau cari yang lebih ahli daripada itu. Jelas ya? Karena itulah penting dalam periwayatan hadis ataupun yang lainnya. Kalau kita meriwayatkan dari seorang guru, kemudian guru dari gurunya dia masih hidup, kalau bisa diakses, diambil, lompat langsung ke gurunya di atas. Ini dari sisi apa? Periwayatan. Nah, karena sanad yang Ali itu lebih baik dibandingkan sanad yang nazil, dengan catatan kalau sanadnya apa? Sahih. Baik. Saya kira ini berkenaan dengan sanad yang Ali dengan sanad yang nazil. Ya. Jadi patokannya sekali lagi, sanad yang Ali adalah sanad yang jumlah perawinya antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dari jumlah normal. Jadi normal zamannya beda-beda, tergantung zaman mana atau waktu mana ya. Di tahun berapa dia hidup, otomatis beda-beda yang normal. Tapi kalau jumlah perawi antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya dari banyak, jadi sedikit sebaliknya dari sedikit yaitu banyak, ya. Banyak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya banyak, panjang, melebihi yang normal, maka namanya sanad yang nazil. Baik, Allah a'lam bishawab. Ini selesai jenis hadis yang ke-13 atau jenis pembahasan yang ke-13, al-ulu wan nuzul. Nah, selanjutnya, betul. Apa yang berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Baik. Kita ambil satu. Semuanya ada soal di sini? Jelas semua? Baik. Memang dihapus? Ini dihapus ya? Biasanya. Ini pelengkap pembahasan yang terakhir kemarin, masalah marfu. Kemarin marfu sudah dibahas apa? Marfu dengan apa dibahas? Marfu dengan waktu. Apa yang tersisa? Marfu. Nah, ini dibahas. Beliau rahimahullah taala wa ma adaftahu, ya. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin, pakai awal atau wa qaulin wa fi'lin, ya. Bahwa mauqufun
zukin. Wama ada di sini ya. Wama adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa akhir zukun. Fahuwa mauqufun zukin. Zukin bermakna urif. Ketahuilah. Apa? Diketahui, urif, mabni lil majhul. Urifa. Kata beliau rahimahullah, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Baik, hadis marfu, mauquf dan maqtu. Pembagian hadis dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang apa? Kaifiyah, al-usul, apa? Atau udhifa? Ya, man udhifa ilaihi kalam. Kepada siapa disandarkan matannya? Terbagi jadi 3, marfu, mauquf dan maqtu. Marfu dan maqtu sudah dibahas. Ini sekarang mauquf ini, tambahannya, pelengkapnya kemarin. Kata beliau, wama dan apa-apa. Ma di sini yakni hadis. Jadi hadis. Wama hadis. Apa saja adaftahu yang engkau idofahkan, engkau sandarkan ilal ashab kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min berupa qaulin wa fi'lin, baik berupa ucapan maupun perbuatan, fahuwa mauqufun zukin. Maka itu namanya mauquf zukin, diketahui. Yani itu diketahui dengan nama mauquf. Jelas? Fahuwa mauqufun zukin, yani maka dia zukin, yani urif, diketahui sebab dengan nama apa? Mauquf. Nah, fahuwa mauqufun zukin, yani urif. Nah, jadi saya kira jelas hadis mauquf adalah ma udhifa ila sahabiyin min qaulin aw fi'lin saja. Ya, ma udhifa ila sahabiyin min qaulin aw ila sahabi ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Ini jenis hadis berapa? 14. Ya. Al-mauquf adalah ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Al-mauquf adalah ma udhifa, hadis yang disandarkan ila sahabi, kepada sahabat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif lam di sini lil ahdi dzihn namanya. Yani alif lam yang menunjukkan kita sudah sama-sama tahu siapa yang dimaksud di situ. Bukan sahabat sembarangan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis yang disandarkan kepada sahabi min qaulin aw fi'lin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itu hadis mauquf. Contohnya qala Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar berkata demikian dan demikian. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini namanya apa? Mauquf. Ingat, mauquf itu pokoknya yang diperhatikan siapa yang mengucapkan. Mau ada sanadnya, tidak ada sanadnya, lengkap sanadnya, terpotong sanadnya, hadis sahih, hadis dhaif, bahkan hadis palsu sekalipun enggak ada urusan. Yang penting dilihat di atasnya siapa. Lihat sampai sini, itu mauquf. Misalnya ucapan siapa? Sahabat yang lain, misalnya sahabat Abu Darda, sahabat Abu Hurairah menceritakan, ya. Dia katakan Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana ilmu. Ya. Ammal wi'aul awwal faqad basastuhu wa amma tsani law basastuhu la quti'a hadzal bul'um. Ya. Adapun bejana ilmu yang pertama tentang halal haram, hukum-hukum saya sudah sampaikan kepada kalian semua. Adapun bejana yang kedua, kalau saya sampaikan akan dipenggal leher saya.
yakni tentang fitnah penguasa. Beliau sembunyikan. Karena namanya fikih itu tidak menyampaikan kebenaran serampangan. Walaupun benar, tidak boleh disampaikan sembarangan. Ada waktunya yang tepat. Bukan karena mentang-mentang yang penting kan benar. Terserah mereka terima tidak terima. Nah, bukan itu hikmah. Ya, bukan itu hikmah. Walaupun benar, tetap harus disampaikan di waktu yang tepat. Atau misalnya ucapannya siapa, Ali bin Abi Thalib, atau ucapannya Umar radhiyallahu anhu mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang paling baik adalah ini, yakni salat tarawih berjamaah. Ini juga mauquf. Ini mauquf. Ya, atau ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi awla bil mas'i min a'la." Ya. Seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih layak diusap dibandingkan bagian atasnya. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib, itu mauquf juga. Jadi atau perbuatan. Misalnya masalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan kalau beliau melewati pohon yang Nabi Muhammad SAW nunduk di situ, beliau juga nunduk. Ada ranting pohon karena Nabi SAW agak tinggi, beliau nunduk kalau lewat itu. Ibnu Umar lewat nunduk juga, padahal kalau berdiri tidak nyangkut. Hanya untuk mencontoh Nabi SAW. Ini perbuatan, kita kutip perbuatannya sahabat. Ya. Atau misalnya diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ta'ummuha apa lafadznya? Raqiquha atau abduha, saya lupa. Minal mushaf. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha dipimpin sholat oleh budaknya dengan membaca mushaf. Yani budaknya sholat sunnah, sholat lain sholat tarawih dipimpin, Aisyah dipimpin bermung pada budaknya laki-laki dari mushaf sambil membaca mushaf. Nah, atau misalnya perbuatannya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, putranya Abu Jahal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, beliau kalau sudah membaca Quran, beliau meletakkan Quran di kepala beliau, kemudian beliau berkata, "Kalam Rabbi." Ini adalah firman-Nya Tuhanku. Maka ini amalan dari sahabat yang terbentuk memuliakan mushaf adalah dia taruh di kepalanya, dan sebagian sahabat mencium mushaf tersebut. Ini amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini namanya apa? Mauquf. Ini namanya apa? Mauquf. Jelas sampai sini? Nah, maka semua ucapan amalan para sahabat mauquf. Abu Darda, Ubay bin Ka'ab, ya, memimpin sholat tarawih 20 rakaat. Ini mauquf. Ini mauquf. Ya, atau disebutkan sahabat ini melakukan ini dan itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu apa namanya? Mauquf. Mauquf ada sahih, ada dhaif. Karena memang enggak dipandang sahih dhaifnya. Yang dipandang apanya? Siapa di ujung hadis tersebut? Di matanya siapa? Makanya ada hadis mauquf yang sahih, ada juga mauquf yang dhaif. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Sebelumnya, saya lupa. Sebagai tambahan berkenaan dengan ashab. Al-ashab bentuk jamak dari apa? Sahabi. Sahabi bentuk jamaknya ashab. Apalagi bentuk jamaknya? Sahabatu itu bentuk jamak juga. Mufradnya apa? Sahabiyun. Ya. Apa itu sahabi? Siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Definisi sahabat. Siapa itu sahabi? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, as-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Wa mata ala al-islam. Sahabi adalah man laqiya nabiyya mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Ini definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Man isim mausul, umum, laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, anak kecil, bahkan bayi sekalipun masuk dalam definisi dalam man. Man itu apa?
untuk yakil, orang yang untuk yang berakal kan, man. Siapa saja yang laqiya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam keadaan bertatap-tatapan, Nabi lihat dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah Nabi yang lihat dia tidak lihat Nabi, atau dia yang lihat Nabi tidak lihat dia. Ini semua apa? Sahabat. Seperti misalnya sahabat yang buta, Ibnu Maktum, tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup, tidak pernah melihat. Tapi dia sahabat. Kenapa? Karena patokan sahabat adalah berjumpa, bukan melihat. Walaupun tidak pernah melihat. Jelas ya? Kapan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia apa? Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sahabat. Melihat maupun tidak. Yang penting berjumpa. Perhatikan. Kemudian berjumpanya mukmin. Berjumpanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Mukmin. Harus beriman ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus beriman. Kemudian wa mata al-Islam, meninggal di atas Islam. Meninggal di atas Islam. Maka semua orang yang tidak melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahabat. Namanya apa? Tabi'in. Yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Bukan sahabat. Contoh Najasyi. Najasyi satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dia di Habasyah. Tapi tidak pernah berjumpa. Walaupun dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Dia bukan sahabat. Jelas? Kenapa tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi? Misalnya kayak siapa? Siapa peletak ilmu nahwu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, namanya Dhalim ibnu Amr rahimahullahu taala. Abul Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu. Dia itu tinggal di Kufah, Nabi Muhammad SAW di Madinah. Satu zaman dia di Kufah, Nabi SAW di Madinah. Ketika dia mencoba menuju ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi SAW, dia belum sampai di Madinah, Nabi meninggal SAW, maka dia tidak dikatakan sahabat. Padahal hidup sesama Muslim tentunya. Ya. Maka walaupun dia hidup bersama zamannya dengan Nabi SAW dan dia beriman kepada Nabi SAW tapi tidak pernah berjumpa, ini bukan apa? Sahabat. Jelas? Dia tetap masuk dalam kategori apa? Tabi'in. Walaupun hidup bersama dengan Nabi SAW. Kemudian mu'minun bihi, beriman dengan Nabi. Yani perhatikan, mu'minan di sini i'rabnya hal. Hal dari mana? Dari domir laqiya. Yani dia ketika berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin. Ya, mu'minan ini hal. Hal dari mana? Laki, yani dari huwa yang ada di dalam laqiya. Ya. Jadi dia ketika berjumpa dengan Nabi SAW keadaannya dia mukmin. Maka orang-orang kafir semuanya, orang musyrikin bukan sahabat karena berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan apa? Kafir. Musyrik, bukan sahabat. Baik, ada pertanyaan begini. Perhatikan. Ada orang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan kafir. Masih musyrik, masih kafir, berjumpa dengan Nabi berhadapan dengan Nabi SAW. Dia musyrik kafir. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dia masuk Islam. Dan meninggal di atas Islam. Sahabat atau bukan? Nah, dia berhadapan dengan Nabi SAW, tapi ketika dia berhadapan dengan Nabi SAW, dia masih musyrik. Setelah dia pulang, Nabi belum meninggal. Dia pulang, masih Islam dia, lewat dakwah. Misalnya, dai Nabi ke negaranya, ke daerahnya, masih Islam. Dan Nabi SAW masih hidup di Madinah. Jelas? Setelah itu, meninggal dari Islam. Pertanyaannya, dia sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Kenapa bukan sahabat? Iya, patokannya kamu berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin kan, dan kamu belum, dan waktu itu kamu belum masuk Islam. Dia masuk Islamnya kapan? Setelah meninggalkan. Walaupun Nabi masih hidup saat itu, walaupun Nabi SAW masih hidup, dia masuk Islam, tapi ketika berjumpa tidak masuk Islam. Atau seperti ini? Ada contoh seperti ini, yaitu utusannya Raja Heraklius, Raja Romawi.
Kan Nabi SAW mengirim surat kepada Romawi kan, kepada Raja Heraklius, ya. Kemudian Heraklius membalas surat Nabi SAW dengan pujian dan seterusnya, dikasih hadiah. Nah, yang membawa surat ini saya lupa siapa namanya, seorang tabi'in yang mulia. Dia membawa suratnya berhadapan dengan Nabi SAW. Tapi waktu itu dia sebagai kurirnya rasulnya utusannya Heraklius, dan dia masih musyrik ketika itu. Nah, ketika Romawi ditaklukkan, dia masuk Islam. Dia masuk apa? Islam. Atau sebelumnya Allah saya lupa ya. Intinya belakangan dia masuk Islam. Maka dia dikategorikan tabi'in. Walaupun dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dia tabi'in. Contoh lain. Ada seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin. Mukmin dia berjumpa dengan Nabi SAW. Beriman. Setelah itu murtad. Setelah itu apa? Murtad. Ketika Nabi SAW meninggal, ya, dia murtad. Setelah itu belakangan dia didakwai, kemudian masuk Islam kembali. Jadi dia masuk Islam setelah Nabi SAW meninggal. Setelah itu dia meninggal di atas Islam. Sahabat atau bukan? Hah? Sahabat atau bukan? Sahabat, betul. Sahabat. Kenapa? Syarat-syarat terpenuhi. Berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal di atas Islam. Masalah murtad tidak lain dari urusan dan mempengaruhi. Karena dia masuk Islam kembali. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan kalimat, saya sengaja nggak tambahkan karena nanti dibahas itu. Tadi Ibnu Hajar mengatakan wa in takhallalat riddatun fil asah. Walaupun diselingi dengan kemurtadan, dia tetap sahabat menurut pendapat yang paling kuat. Dan ada sahabat seperti ini. Saya lupa siapa namanya. Nanti kita sebutkan ya. Jadi ada sahabat yang dia masuk Islam di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, dia murtad bersama dengan orang-orang yang murtad dari Banu Hanifah. Kalau Habib siapa gitu saya. Iya. Kenapa mati? Oh. Iya. Jadi ketika Nabi SAW wafat, dia murtad bersama dengan orang-orang yang murtad. Nah, di zamannya Abu Bakar Siddiq ditangkap, didakwai, dan dia masuk Islam kembali. Maka para ulama semua menyebutkan sahabat ini masuk dalam jajaran apa? Sahabat, walaupun pernah murtad. Ya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini definisi berkenaan dengan atau definisi sahabat. Nah, nanti biar qadar ulil min Allah, sallallahu taala ya alimana bima yafa'una wa yanfa'una bima 'allamana. Innahu waliyyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.